langsung melakukan pembukuan sementara terhadap rekening-rekening mencurigakan tersebut berdasarkan regulasi anti pencucian uang yang ada. Ini adalah skema digital sebelum pertandingan resmi dimulai. Para pejabat era lama sekarang sedang kelabakan. Mereka seperti tikus yang rumahnya kebanjiran. Lari ke sana kembali mencari lubang persembunyian yang aman. Tapi kemanapun mereka pergi, layar monitor tim IT Purbaya sudah membaca pergerakan mereka. Pesta tua masa lalu itu kini berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Dan ini baru permulaan dari aksi bersih-bersih besar-besaran. Radar digital mengincar garasi mewah dan toko vokal Senayan. Nah, penonton yang budiman, sekarang kita masuk ke babak yang paling seru. Ini adalah babak di mana Purbaya mulai mengarahkan radar digitalnya kepada para tokoh vokal di Senayan. Kalian pasti tahu tipe-tipe pejabat seperti ini. Kalau di depan mikrofon rapat atau saat diwawancarai wartawan, omongannya luar biasa tinggi. Mereka bicara soal nasib rakyat miskin, sampai matanya berkaca-kaca, mengkritik kebijakan pemerintah seolah-olah mereka adalah manusia paling suci dan paling bersih di balik pencahayaan lampu studio TV. Tapi begitu kamera mati, mereka pulang naik mobil mewah yang harga satu bannya saja bisa buat bayar kuliah anak akuntansi sampai lulus. Purbaya tidak peduli seberapa keras Anda berteriak di podium DPR. Makin vokal seorang pejabat dengan kekayaan yang tidak wajar, makin besar lampu indikator merah yang menyala di ruang kontrol tim IT Purbaya. Ketegasan Presiden Prabowo sudah jelas. Tidak ada imunitas bagi siapapun yang memakan uang rakyat, mau dia kawan koalisi atau oposisi, mau dia mantan menteri atau ketua komisi yang merasa punya kuasa mutlak. Hukum era baru ini tidak lagi buta, justru matanya sangat tajam berkat bantuan teknologi informasi terintegrasi. Mari kita bahas soal koleksi mobil mewah para pejabat lama dan mantan menteri yang sering dipamerkan secara terselubung. Logika matematika dasar rakyat jelata kembali diuji di sini. Gaji resmi seorang menteri atau anggota dewan itu sudah ada standarnya dalam undang-undang, lengkap dengan segala tunjangan melekat. Kalau ditotal secara jujur, mustahil dalam waktu 5-10 tahun menjabat, mereka bisa mengoleksi 5 unit supercar, 3 unit SUV anti peluru, hingga motor besar edisi terbatas di dalam garasi rumahnya yang seluas lapangan bola. Lalu dari mana datangnya barang-barang mewah itu? Disinilah audit digital Purbaya bekerja mempertali satu persatu kebohongan mereka. Dulu pejabat era lama sangat aman menyembunyikan mainan mahalnya, karena mereka pakai trik STNK atas nama orang lain, atau dibeli melalui perusahaan cangkang yang bergerak di bidang jasa konstruksi fiktif. Mereka pikir, kalau nama mereka tidak ada di dokumen kepemilikan, KPK atau kejaksaan tidak akan bisa menyita barang tersebut. Itu cara main abad ke-20, bos. Sifatnya sangat analog dan kuno. Di tangan tim IT Purbaya, trik purba seperti itu langsung basi. Tim forensik digital tidak cuma memeriksa dokumen kertas di Samsung. Mereka melacak manifest impor barang mewah, aliran dana dari dealer mobil, hingga jejak digital perawatan berkala kendaraan tersebut. Mereka melacak siapa yang sebenarnya membayar premi asuransi mobil mewah itu setiap tahunnya, dan siapa yang akun dompet digitalnya digunakan untuk membeli bensin beroktan tinggi di SPBU. Begitu data pelacakan menunjukkan bahwa kartu kredit korporat atau rekening rahasia sang pejabat yang mendanai operasional mobil tersebut, Purbaya langsung memasukkannya ke dalam daftar aset hasil kejahatan jabatan. Bayangkan kepanikan para tokoh vokal ini. Kemarin mereka masih bisa duduk santai sambil memandangi koleksi mobil sport mereka yang mengilap. Hari ini mereka harus menerima kenyataan bahwa sistem komputer Kementerian Keuangan telah mengunci hak akses pengalihan aset tersebut. Mereka tidak bisa menjualnya, tidak bisa memindahkannya ke luar negeri, bahkan tidak bisa menyembunyikannya di gudang terpencil karena setiap unit kendaraan mewah impor tersebut sudah dipasangi sistem pelacakan digital terintegrasi sejak masuk pelabuhan. Mereka terjebak di dalam benteng kemewahan mereka sendiri yang perlahan berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Kondisi ini bikin konstelasi politik di Senayan makin tidak karuan. Para anggota dewan yang biasanya hobi menunda RUU perampasan aset dengan argumen hukum yang bertele-tele mendadak beralih strategi. Semua botol tadi tertulis 100% bebas BPA. Kalau yang jawab, Anda nggak yakin 100% bebas BPA? Untuk itu, tim Murah hadir dengan galang yang 100% bebas BPA ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Made in Dalam. Mereka mulai mencoba mendekati Purbaya, mencoba mengajak ngopi sore, atau diplomasi lobi-lobi di hotel berbintang demi meminta kelonggaran audit. Tapi mereka salah menilai lawan. Purbaya yang disokong penuh oleh ketegasan tanpa kompromi dari Prabowo bukanlah tipe menteri yang bisa disogok dengan janji manis politik atau pembagian jatah proyek era lama. Purbaya adalah eksekutor berdarah dingin yang hanya tunduk pada angka-angka valid di layar monitornya. Ketika para pejabat ini berteriak di media bahwa tindakan Purbaya melanggar privasi dan terkesan tebang pilih, Purbaya cuma membalasnya dengan senyuman tipis bin sarkas dalam rapat resmi.
Dia cukup menampilkan grafik pertumbuhan kekayaan sang pejabat yang melonjak tajam secara tidak rasional tepat di saat proyek pengadaan Kementerian Era Lama sedang berjalan. Grafik digital itu diproyeksikan langsung di layar besar ruang rapat, membuat mulut para kritikus vokal itu langsung terkunci rapat. Bungkam 1000 bahasa. Mereka sadar, argumen retorika mereka yang berapi-api sama sekali tidak berdaya melawan barisan kode bina dan data transaksi yang disajikan secara telanjang di depan publik. Rakyat yang menonton drama ini lewat layar smartphone tentu saja bersorak gembira. Selama ini kita cuma bisa menggerutu di media sosial melihat ketimpangan sosial yang begitu nyata. Kini kita melihat langsung bagaimana para raksasa koruptor itu gemetaran menghadapi malaikat maut digital. Ini adalah bukti nyata keunggulan taktis Purbaya yang memanfaatkan teknologi untuk menegakkan keadilan humanis, mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat yang selama ini dirampas oleh keserakahan segelintir elit era lama. Namun permainan ini belum selesai sepenuhnya. Para tikus berdasi yang terpojok biasanya akan melakukan perlawanan terakhir yang paling nekat. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyerang balik sistem IT Purbaya melalui jalur hukum formal dan serangan siber balasan. Mereka ingin melihat seberapa kuat benteng digital sang Menteri Keuangan baru ini. Patahnya serangan balik siber dan pembongkaran brankas digital mantan menteri. Ketika tikus-tikus berdasi di Senayan dan para kroni pejabat era lama sadar, diplomasi ngopi sore mereka ditolak mentah-mentah oleh Purbaya, mereka mulai mengambil lali mandi. Uang haram mereka untuk menyewa hacker bayaran dari luar negeri. Tujuannya cuma satu, meretas sistem basis data audit digital Kementerian Keuangan, menghapus jejak aliran dana siluman Swiss, dan mengacak-acak grafik aset yang dipegang oleh Purbaya. Mereka pikir, kalau pusat datanya lumpuh, mereka bisa bernapas lega lagi dan lanjut menunda RUU perampasan aset, sambil pamer mobil mewah di akhir pekan. Tapi disinilah letak keunggulan mutlak sistem pertahanan cyber yang dibangun Purbaya di bawah restu Presiden Prabowo. Purbaya itu ibarat pecatur yang sudah memikirkan 10 langkah ke depan, sementara para koruptor itu baru sibuk mencari tahu cara memegang pion. Begitu serangan siber berupa Distributed Denial of Service, DDoS, dan infiltrasi ransomware tingkat tinggi menghantam peladen server pusat data, alarm merah di ruang kontrol Purbaya langsung menyala. Tapi tidak ada kepanikan sama sekali di sana. Tim IT bentukan Purbaya, yang isinya adalah anak-anak muda jenius orisinal Indonesia, justru tersenyum lebar. Ini adalah panggung yang mereka tunggu-tunggu. Sistem keamanan digital Kemenko era baru ini tidak menggunakan server lokal yang gampang disusupi, melainkan sistem decentralized blockchain ledger yang super ketat. Setiap data aset tidak wajar yang masuk sudah dikunci dengan enkripsi berlapis. Serangan balik dari para koruptor itu bukan cuma berhasil diredam dalam hitungan menit, tetapi tim IT Purbaya melakukan serangan balik digital yang mematikan, counter attack. Mereka melacak balik alamat IP dari para peretas bayaran tersebut, menembus dinding pertahanan mereka, dan menemukan dokumen digital siapa yang mendanai operasi peretasan tersebut. Dan tebak siapa dalamnya? Ternyata nama-nama mantan menteri era lama dan tokoh vokal parlemen yang selama ini paling rajin beralasan kalau diajak bahas RUU perampasan aset. Ini namanya senjata makan tuan digital yang paling epik. Purbaya tidak membuang waktu. Begitu bukti digital keterlibatan para mantan pejabat ini dalam serangan siber dan kepemilikan aset ilegal terkunci. Malaikat maut digital ini langsung mengirimkan tim penegak hukum gabungan ke kediaman mewah mereka. Tidak ada lagi drama surat panggilan pertama atau kedua yang biasanya dijadikan celah untuk mengulur waktu atau pura-pura sakit pinggang. Dengan instruksi tegas Prabowo bahwa kedaulatan hukum tidak boleh kalah oleh modal koruptor, tim langsung melakukan penggeledahan total berbasis data spasial. Di salah satu rumah mewah mantan menteri yang halamannya penuh dengan jajaran mobil sport langka, tim Purbaya tidak cuma mencari dokumen kertas di dalam laci meja kerja. Mereka membawa alat pemindai termal dan detektor frekuensi digital. Mereka tahu pejabat zaman sekarang sudah pintar. Mereka tidak lagi menyimpan uang tunai di dalam kardus durian di bawah kasur, melainkan di dalam brankas dinding rahasia yang terhubung dengan kunci biometrik dan jaringan internet privat IoTE. Mantan menteri itu awalnya sempat sombong dan menolak membuka brankas rahasia tersebut dengan alasan itu adalah dokumen pribadi keluarga yang melindungi hak asasi. Namun salah satu ahli IT Purbaya cukup mengeluarkan tabletnya, melakukan peretasan lokal terhadap sistem sirkulasi listrik brankas pintar tersebut. Dan klik, pintu baja tebal seberat ratusan kilogram itu terbuka dengan sendirinya akibat kegagalan sistem buster. Di dalam brankas tersebut, pemandangan yang tersaji membuat semua orang menggelengkan kepala. Bukan cuma tumpukan emas batangan dan mata uang asing senilai ratusan miliar rupiah sisa-sisa proyek masa lalu, tetapi juga perangkat keras hardware wallet yang berisi ratusan aset kripto serta dokumen kepemilikan tanah fiktif di berbagai wilayah strategis tanah air atas nama asisten rumah tangga mereka.
Semua aset haram ini dicatat secara detail oleh tim forensik digital Purbaya langsung ke dalam sistem awan, cloud kejaksaan, sehingga tidak ada satupun oknum lapangan yang bisa bermain atau menghilangkan barang bukti di tengah jalan. Semuanya transparan, digital, dan instan. Melihat kenyataan pahit bahwa harta haram yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun runtuh dalam semalam hanya karena kecerdasan digital seorang Purbaya, mantan menteri itu langsung lemas, terduduk di lantai marmernya yang mahal sambil memegangi kepalanya. Semua retorika politik, koneksi kekuasaan lama, dan pengacara mahal yang dia siapkan mendadak tidak ada gunanya sama sekali. Mereka berhadapan dengan sistem algoritma keadilan yang tidak memiliki perasaan, tidak bisa disuap, dan bekerja non-stop 24 jam untuk membersihkan sisa-sisa sampah birokrasi masa lalu. Kabar pembongkaran